Puncak kehidupan. Bab 431. Alex bangun untuk menemukan dirinya berbaring di tempat tidur besar. Spraynya putih bersih, langit-langitnya juga putih. Ada juga seorang wanita dengan pakaian putih bersih di ruangan itu. Di mana aku? Di mana pakaianku? Alex ingin duduk, tetapi dia menyadari bahwa kepalanya sangat sakit dan tubuhnya terasa aneh. Beberapa saat kemudian, sebuah tangan diletakkan di dahinya, mendorongnya kembali ke tempat tidur dengan paksa. Berhenti bergerak. Petik 2. Wanita berbaju putih itu adalah dokter wanita bernama Dr. Nanami. Dia mengenakan jubah dokter putih, topi putih dan sepasang sepatu putih. Kulitnya juga seputih salju. Dia pasti terobsesi dengan warna putih. Alex kemudian menyadari ada banyak jarum perak yang ditusukkan ke tubuhnya. Jika dia menghitungnya, setidaknya ada 100 dari mereka. Dia telah mengubahnya menjadi landak bersama mereka. Apa yang kamu lakukan padaku? Wanita itu menjawab, ketika kamu menyelamatkan Steel Tower, kamu pingsan karena kelelahan. Kondisimu sangat buruk dan kekuatan mentalmu hampir habis. Kamu bisa mati kapan saja. Itu sebabnya aku menggunakan akupuntur damage reverso untuk menyembuhkanmu. Dokter Nanami menusukkan jarum perak akupuntur ke Alex. Jarum peraknya disiram dengan larutan herbal, aromanya cukup unik. Alex mengambil beberapa hirupan dan terkejut. Ini adalah ekstrak ginseng yang berusia setidaknya 500 tahun. Dokter Nanami menjawab dengan tenang. Kamu memiliki hidung yang mancung. Ini bagaimana dia biasanya berperilaku. Dia berhenti dan berkata, apakah kamu benar-benar Rasul Dazzle, Dokter Roh? Apakah kamu menggunakan Bebelen Soul Jing untuk menyelamatkan Steel Tower? Alex membeku. Kau juga mengetahuinya. Dokter Nanami menggelengkan kepalanya. Tidak, tapi aku pernah mendengarnya. Setelah beberapa detik kemudian, dia berkata, baiklah, istirahatlah. Aku akan kembali dalam 1 jam untuk mengambil jarum di tubuhmu. Tunggu. Alex memanggilnya. Aku berbaring di sini terlihat seperti landak karenamu. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Bisakah kamu tinggal beberapa saat di sini dan berbicara denganku? Maaf, aku tidak berbicara. Aku sibuk. Kemudian, dia pergi tanpa berbalik. Alex mulai bosan. Beruntung seseorang datang tepat setelah dokter pergi. Anna masuk dengan 2 botol anggur. Kamu sudah bangun. Mau minum denganku? Alex memutar matanya ke arahnya. Kamu benar-benar seorang pecandu alkohol. Lihat saja aku, bisakah aku minum seperti ini? Anna tidak keberatan dan minum sendiri. 1 jam berlalu dengan cepat saat percakapan itu berlangsung. Alex berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang identitas Dr. Nanami, dia adalah seorang murid dari Hikyeya Valley. Hikyeya Valley adalah tempat pengobatan. Asal-usul mistiknya dapat ditelusuri kembali ke abad ke-10. Setiap murid dari Hikyeya Valley sangat ahli dalam bidang kedokteran, dan mereka juga bisa membuat obat dari awal. Alex juga mengetahui bahwa orang yang melukai Steel Tower adalah seorang petarung terampil bernama Klon. Orang ini tidak hanya ahli dalam seni bela diri, dia adalah petarung berperingkat mistik, dia juga memiliki serangan aneh dan misterius. Dia adalah detektor emas yang legendaris, tetapi dia biasanya disebut sebagai perampok makan. Divine Constabulary telah ditugaskan untuk menangkap orang ini karena dia telah menyerbu kuburan yang sangat penting. Itu dipenuhi dengan banyak harta nasional yang berharga, yang sekarang harus mereka ambil alih. Alex terkejut. Kalian juga menangkap perampok makan. Anna menghela nafas panjang dan duduk di tepi tempat tidur. Dia telah menenggak 2 botol anggur dan wajahnya sedikit memerah, tetapi dia belum mabuk. Itulah yang dilakukan Divine Constabulary. Kami menindaklanjuti setiap bahaya atau rintangan. Katanya dan mengerutkan alisnya. Apa ini? Tempat tidur ini terasa aneh. Bab 432. Alex merasa sedikit kesal. Tempat tidurnya tidak aneh, kamu hanya duduk di tanganku. Petik 2. Anna juga sedikit kesal. Apakah kamu menyukai apa yang kamu rasakan? Alex menjawab, sedikit. Petik 2. Apakah kalian berdua berbicara kotor? Dokter Nanami masuk dan menatap keduanya dengan wajah tanpa ekspresi. Dia melanjutkan untuk mencabut semua jarum di tubuh Alex, satu per satu. 10 menit kemudian, Alex bertemu dengan Steel Tower. Pria besar itu segera berlutut di depan Alex.
Saudara Alex, kamu memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Kamu adalah bosku mulai sekarang. Petik 2. Alex tersenyum. Kita semua bersaudara di Divine Constabulary, kamu tidak perlu melakukan ini. Petik 2. Dia bertanya-tanya apakah semua orang di Divine Constabulary begitu berbelas kasih satu sama lain. Namun, dia tahu bahwa anggota tim Sky sangat dekat. Alex, yang sejak kecil diboikot oleh keluarga Rockefeller, menyukai suasana berada dalam keluarga besar. Dia tidak tahu dia tidak berhubungan dengan salah satu Rockefeller sampai saat ini. Alur kalimat ini agak aneh. Apakah kamu keberatan membantuku memahami apa yang coba dikatakan? Sesaat kemudian, matanya tertuju pada sebuah kotak. Matanya berkilau saat dia melihat energi kuat Qi datang darinya. Qi ini jauh lebih kuat daripada yang dia rasakan di batu gioknya. Apa itu? Alex tidak bisa tidak bertanya. Itu beberapa harta makan yang kami ambil dari klon, kata Ana. Tapi menurutku hanya beberapa yang memiliki nilai arkeologis, yang lain tidak berguna. Kita akan mengirimkannya besok. Alex tergoda. Bolehkah aku melihatnya? Ana menjawab, tentu saja bisa. Apakah kamu tahu cara mengidentifikasi barang antik? Alex tersenyum. Aku hanya sedikit tertarik. Saat itu, ayahnya, William, juga menyukai barang antik. Dia telah menyimpan banyak koleksi mereka di Manor. Terinspirasi oleh ayahnya, Alex mencoba belajar arkeologi juga. Namun, dia hanya berpura-pura tahu barang-barangnya. Tetapi dia sudah tertipu beberapa kali pada akhirnya. Setelah membuka kotak itu, Alex membungkuk dan mengeluarkan barang-barang itu. Kebanyakan dari mereka terbuat dari perunggu, tetapi ada juga yang terbuat dari emas dan batu giok. Namun, bahkan dengan kekuatannya, dia hanya bisa mengatakan bahwa harta makam ini memang barang antik, bukan dari mana asalnya. Dia tidak mengobrak-abrik kotak untuk memeriksa barang antik, dia hanya ingin menemukan sumber Qi. Hanya dalam beberapa detik, dia menemukan bahwa itu berasal dari kaleng perunggu. Membalikkannya, tumpukan lumpur hitam jatuh dari kaleng. Persetan. Bagaimana tumpukan lumpur ini bisa dipenuhi dengan Qi yang begitu kuat? Alex menyerap beberapa Qi dari lumpur dan langsung merasakan Qi di tubuhnya terstimulasi. Apa yang dilakukan tumpukan lumpur di sini? Ana mengambilnya dan membuangnya ke tempat sampah. Alex terkejut, tetapi dia memutuskan untuk tidak membicarakannya. Menempatkan barang antik kembali ke dalam, dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak cukup terampil, jadi aku tidak tahu dari mana barang antik ini berasal. Tetapi aku tahu bahwa ini dibuat ribuan tahun yang lalu. Aku akan dapat menjualnya dengan harga yang bagus di pelelangan. Ana menutup kotak itu dan berkata, Departemen Peninggalan Budaya tertarik dengan ini, jadi mereka menyuruh kami untuk menyerahkannya kepada mereka. Syukurlah kamu menyelamatkan Steel Tower, atau kami akan kehilangan salah satu petarung terbaik kami. Kita pasti akan dikalahkan dalam pertempuran 12 tim. Pertempuran 12 tim. Pada dasarnya ini adalah pertempuran antara 12 tim di Divine Constabulary. Kami membutuhkan Anda untuk membantu kami ketika saatnya tiba juga. Setelah mereka berbasa-basi, Alex menerima telepon dari Dorothy, mengingatkannya untuk pulang untuk makan malam. Pembelian villa seharga 20 juta dolar pastilah sesuatu yang harus dirayakan, karena itu mereka memutuskan untuk makan malam keluarga. Alex mengucapkan selamat tinggal kepada anggota Divine Constabulary. Sebelum dia pergi, Alex berkata, tempat sampah sepertinya sudah penuh, aku akan mengeluarkannya untuk kalian. Steel Tower datang untuk membantu. Tidak, kamu tidak perlu melakukan pekerjaan yang berantakan seperti itu, bos. Biarkan aku yang melakukannya. Alex memberinya tatapan tajam. Kamu dihidupkan kembali beberapa saat yang lalu, beristirahatlah. Aku hanya mengambilnya karena aku akan keluar. Baiklah, kalian bisa terus mengobrol, aku pergi sekarang. Aku telah dicari istriku untuk makan malam. Semua orang tertawa bersamanya. 10 menit kemudian, Alex mengeluarkan tumpukan lumpur dari kantong sampah dan mengamatinya dengan seksama. Bukankah ini hanya tumpukan kotoran? Bab 433. Ana memberi tumpangan kepada Alex ketika mereka bergegas ke Serenity Villa, jadi dia harus naik taksi kembali ke Essex Villa. Meskipun mereka telah membeli sebuah villa baru, semua barang-barang mereka masih berada di tempat yang lama. Oleh karena itu, Claire dan Beatrice telah kembali.
Dalam perjalanan pulang, Alex terus mengendus Qi yang mengalir keluar dari tumpukan lumpur. Sopir taksi kebetulan memperhatikan perilakunya dan sangat aneh oleh Alex. Dia berpikir bahwa dia adalah orang gila. Hei, bisakah kamu membayar dulu? Sopir khawatir dia akan melakukan pekerjaan gratis jika Alex tidak punya uang untuk membayar nanti. Kamu masih mengemudi, apakah kamu benar-benar ingin aku membayar sekarang? Alex berkata tanpa mengangkat kepalanya. Mesinku rusak, jadi aku hanya akan memberimu diskon. $12 cukup. Jika kamu tidak dapat membayar, maka silahkan keluar dari mobilku. Aku akan pulang kerja. Petik 2. Baiklah, terserah. Ini dia. Petik 2. Alex memberinya uang $20 dan terus mengendus-endus tumpukan lumpur. Qi di dalamnya terus mengalir ke tubuhnya, mengisi intinya. Ketika dia memperbaiki inti energi tengahnya, sebagian besar Qi-nya habis. Namun, dia bisa merasakan intinya terisi hanya dalam beberapa detik. Harta apa? Ini adalah harta yang sangat berharga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri, memuji lumpur. Sopir mengamatinya dari kaca spion. Dia merasa seperti menjadi gila bersama Alex. Betapa gilanya, dia pasti sakit parah. 40 menit kemudian, Alex tiba di Essex Villa. Pada saat ini, lumpur di tangannya tidak lagi mengalir bersama Qi, pada dasarnya hanya menjadi tumpukan lumpur, meskipun sedikit lebih padat. Dia awalnya ingin membuangnya, tetapi dia memasukkannya kembali ke sakunya setelah merenung sebentar. Memasuki villa, dia terkejut melihat Beatrice mencuci dan memotong beberapa sayuran di dapur. Dia mengenakan t-shirt dan sepasang hopens, tampak seperti dia benar-benar tahu apa yang dia lakukan. Itu adalah pemandangan yang menyenangkan tentunya. Dia sedikit terkejut, berdiri di pintu dapur dan menatapnya. Yah, matahari pasti terbit dari barat hari ini. Beatrice sudah memperhatikan Alex dari sudut matanya. Tiba-tiba dia merasakan kupu-kupu beterbangan di perutnya. Dia yakin bahwa Alex adalah Mas berdasarkan teori penggemar grup. Aku tidak tahu bagaimana menyatakan cintaku padanya. Apa yang harus dilakukan? Oh tidak, apa yang harus saya lakukan? Ini terlalu sulit. Dengan kegugupan menutupi pikirannya, dia secara tidak sengaja memotong jarinya dengan pisau. Ah! Dia berseru, darah menetes ke talenan. Alex bergegas dan meraih tangannya, mengalirkan air di atasnya. Jika kamu tidak tahu cara memotong sayuran dengan benar, lalu mengapa kamu melakukannya dengan sangat cepat? Aku. Dengan Alex meraih tangannya, Beatrice bisa merasakan dirinya terbakar, pikirannya menjadi benar-benar kosong. Aku hanya ingin membantu. Dan itu bagus. Tetapi kamu harus berhati-hati saat menggunakan pisau, karena penuh dengan kuman. Oleskan larutan yodium dan perban. Lari sekarang juga. Alex, aku bisa membantu, sungguh. Bisakah kamu tidak mengusirku dari dapur? Beatrice berkata dengan lembut. Kali ini, Alex merasa ada yang tidak beres. Apakah ini masih Beatrice yang suka memerintah dan kasar yang kukenal? Mungkinkah dia dirasuki? Apakah ini efek dari pembelian villa? Memikirkan hal ini, dia berharap dia membeli villa lebih cepat. Baiklah, obati lukamu dulu. Kau bisa membantuku nanti. Setelah Beatrice pergi, Alex menoleh untuk melihat kakinya yang panjang. Dia melompat-lompat dengan gembira. Alex merasa ini hanya mimpi, terlalu tidak nyata. Ini seharusnya menjadi hal yang baik, kan? Hei, tolong jangan pakai celana pendek seperti itu, oke? Beatrice menghentikan langkahnya, pipinya merona merah. Aku sengaja memakainya. Kalau begitu, cobalah untuk tidak menatapku. Di sisi lain, keluarga Rockefeller benar-benar putus asa. Hanya dalam waktu setengah bulan, mereka harus merencanakan pemakaman lain. Kali ini mereka berduka atas kematian Spark. Melihat putranya yang sudah meninggal, John tampak seolah-olah berusia 10 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Olivia menangis histeris dan pingsan beberapa kali karena shock. Yang bisa dia teriakkan hanyalah membalas dendam. Namun, menurut polisi, pelaku sudah meninggal. Satu-satunya hal yang mencurigakan adalah pengawal Spark hilang, dia tidak bisa ditemukan dimanapun. Bab 434. Alex, apakah itu kamu? Kamu pasti melakukan ini. Carol sedang duduk sendirian di sudut aula, bergumam pada dirinya sendiri.
Tatapannya diturunkan tetapi haus darah seperti binatang buas. Tidak ada yang tahu bahwa Carol adalah dalang di balik orang yang berurusan dengan Beatrice. Dialah yang menemukan Mona dan yang lainnya untuk berkontribusi juga. Namun, dia tidak pernah terlibat dalam keseluruhan proses, hanya menasihati Spark untuk mengambil tindakan. Setelah berada di penjara selama 10 hari, dia bisa lebih memahami kenyataan. Dia tahu bahwa dia harus menyembunyikan jejaknya lebih baik mulai sekarang. Sama seperti saat ini, semua orang di keluarga berpikir bahwa Jefferson adalah orang yang membunuh Spark. Dia adalah satu-satunya yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dia memutuskan untuk menyimpan ini untuk dirinya sendiri. Apakah kamu benar-benar peduli dengan Beatrice? Kamu akan membunuh untuknya. Kalau begitu kita harus bersenang-senang. Carol berdiri dan kembali ke kamarnya. Dia memasang VPN dan mengirim SMS, "Putri Anda mungkin sudah meninggal, Harry Trump juga." Orang yang membunuh mereka adalah Beatrice Essex. Pada saat yang sama, keluarga Mona dan Harry berkumpul. Kedua keluarga itu saling menuduh, berkelahi seperti binatang. Saat itu, ayah Mona, Ray Weiss, menerima pesan teks. Ia langsung melompat begitu membacanya. "Putriku meninggal. Dia meninggal. Beatrice Essex membunuh putriku. Harry juga mati. Dia membunuh mereka." "Apa? Bagaimana kau tahu itu?" Kedua keluarga ini sudah dalam keadaan panik ketika anak-anak mereka hilang. Dengan pesan teks ini, mereka akhirnya memiliki target Beatrice. "Betul sekali. Beatrice adalah teman sekelas putri saya, tetapi mereka tidak dekat. Mereka memperebutkan seorang anak laki-laki. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, bukankah mereka pergi bersama di hari yang sama? Mereka bilang mereka akan mencari siapapun pria bertopeng itu. Namun sekarang mereka hilang di malam hari. Semua orang hilang kecuali dia. Dia pasti membunuh mereka. Ayo seret dia keluar. Aku tahu di mana dia tinggal." Sekelompok sekitar 10 orang bergegas ke Essex Villa, dengan marah. Ding dong. Ding dong. Bel pintu berdentang dengan marah. Claire, yang baru saja makan malam, sedang melihat foto-foto villa barunya saat itu. Dia bangkit dari kursinya dan berjalan ke pintu dengan gembira. Tiba-tiba, pintu ditendang ke bawah. Claire berteriak saat dia terbanting ke pintu, jatuh dengan keras ke tanah. Sebelum dia bisa bereaksi, massa yang marah menerobos masuk dengan kelewang di tangan mereka. Dorothy bergegas membantu ibunya berdiri dan berteriak. "Kamu siapa? Apa yang sedang kamu coba lakukan?" "Persetan." Seorang pria menendang perut Dorothy dengan keras. Rasa sakit itu menyebabkan dia berkeringat dingin. "Di mana Beatrice Essex? Serahkan jalang itu." "Sana. Itu dia." Ibu Mona mengenali Beatrice. Dia segera melihat dia berjalan keluar dari dapur untuk memeriksa apa keributan itu. Kelompok itu bergegas ke arahnya seperti banteng, menjambak rambutnya dan menjepitnya ke tanah. Mereka semua mengeroyok dan memukulinya berulang kali. "Kamu jalang. Katakan padaku, di mana putriku? Anakku juga. Apakah kamu membunuh mereka? Kamu pembunuh. Aku akan membuatmu membayar untuk apa yang kamu lakukan." Beatrice dipenuhi dengan keterkejutan, yang bisa dia lakukan hanyalah melingkarkan tangannya di kepalanya. "Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Alex. Tolong Alex." Alex yang berada di kamar mandi langsung bergegas keluar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menarik resleting celananya. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bajingan. Dia mengaktifkan Ci-nya dan mengirim pria itu memukuli Beatrice paling keras, terbang dengan tamparan keras. Melemparkan lengan yang sama, semua yang lain jatuh kembali karena kekuatan yang datang dari Ci-nya. Alex. Beatrice menempel pada Alex, terisak tak terkendali. Ibu Mona merangkak kembali berdiri dan berteriak. "Pria ini bisa bertarung. Pasti dia yang membunuh putri kita untuk jalang itu. Ayo kita kalahkan dia bersama." Salah satu paman Harry adalah seorang pejuang juga. Dia berteriak dan mengangkat pemukulnya, siap untuk memukul kepala Alex. Saat itu, dia merasakan hawa dingin di bagian belakang kepalanya. Dia berbalik dan menyadari bahwa itu adalah pistol, dipegang di kepalanya oleh seorang wanita yang dingin dan eras. Itu Anna Coleman. Bab 435. Semua orang terkejut dengan kemunculan yang tiba-tiba wanita ini. Apalagi dia memegang pistol.
Pria yang menodongkan pistol ke kepalanya segera menjadi tenang. Kesal, dia berkata, siapa yang kamu coba menakut-nakuti dengan pistol palsu? Tarik pelatuknya, aku menantangmu. Di sini, tembak aku tepat di wajah. Apakah kamu tidak memiliki kekuatan untuk menarik pelatuknya? Bang! Suara tembakan keras bergema di ruang tamu. Asap hijau masih keluar dari moncongnya. Beberapa detik kemudian, pria itu menjerit dan memeluk pahanya yang berdarah. Dia jatuh ke tanah dan menjerit kesakitan. Ah! Aku ditembak. Kakiku. Semua orang membeku di tempat, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ekspresi Ana masih dingin. Untuk apa kamu berteriak? Kaulah yang menyuruhku menarik pelatuknya. Apakah kamu senang sekarang? Berdiri tegak, kalian semua. Apa yang kamu lakukan? Apakah ini pembunuhan? Siapa yang memberimu nyali untuk melakukan hal seperti itu? Apakah kalian memiliki keinginan kematian? Atau apakah menurut kamu ruang penjara di California terlalu kosong? Ibu Mona tergagap. Kamu, siapa kamu? Kamu dipersenjatai secara ilegal. Kamu bahkan menembak seseorang. Seharusnya kamu yang dipenjara. Siapa yang memberitahumu itu? Aku seorang perwira, tentu saja saya dipersenjatai secara hukum. Kamu, di sisi lain, membobol properti seseorang dan memukuli warga sipil yang tidak bersalah. Ini adalah pembunuhan berencana, kalian semua harus ditangkap karena kejahatan ini. Kelompok itu saling memandang dengan gugup. Saat itu, seseorang berbicara. Omong kosong. Kami di sini untuk menangkap seorang pembunuh. Dia seorang pembunuh. Beatrice Essex membunuh seseorang. Putraku dan putri mereka. Itu sebabnya kami di sini untuk mengirimnya ke kantor polisi. Bagaimana itu kejahatan? Tatapan Ana berubah dingin sekali lagi. Dia pembunuhnya. Mana buktimu? Lihat, ini buktinya. Ray menunjukkan pesan teks itu padanya. Ana tertawa dingin. Kamu menyebut ini bukti. Siapa yang mengirim pesan teks ini? Suruh mereka muncul sebagai saksi. Alex juga bisa melihat sekilas pesan itu. Mengangkat alisnya, dia berkata, jika kamu bisa menuduh seseorang melakukan pembunuhan hanya dengan sebuah teks belaka. Lalu, haruskah aku mengirimmu pesan untuk memberitahu kamu bahwa kamulah yang membunuh putrimu sendiri? Berhenti bicara omong kosong seperti itu. Alex tidak segan-segan menamparkan wajah Ray, membuatnya terlempar ke tanah. Kamu, bagaimana kami bisa menamparnya? Ibu Mona, Mary Weiss, berteriak sekuat tenaga. Bagaimana aku bisa? Alex tersenyum dingin. Kamu menerobos masuk ke rumahku, memukuli istri dan ibu mertuaku dan mencoba membunuh saudara iparku. Aku tidak hanya akan menamparnya, aku juga akan membunuhnya, percaya atau tidak. Aku sangat menyesal bahwa anak-anakmu hilang. Tetapi, kamu bersalah karena menuduh keluargaku secara salah. Mary berkata, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dia satu-satunya yang sehat dan hidup dalam kelompok mereka. Ana menjawab, polisi akan menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Namun, memang kejahatan untuk membalas dendam pada siapapun yang kamu pikir adalah pelakunya. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan penyelidikan? Ana mengernyitkan alisnya. Aku akan memanggil seseorang. Ana menelepon dan meminta Tony untuk datang. Begitu Tony dan anak buahnya sampai di Villa Essex, mereka melihat sekelompok besar orang. Tony sedikit kesal. Kalian lagi. Apa yang kamu coba lakukan? Kamu datang ke kantor kami dan membuat keributan, dan sekarang kamu menerobos masuk ke rumah seseorang dan memukuli mereka. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak akan menangkapmu? Ray segera menunjukkan kepadanya teks itu dan dengan yakin menuduh Beatrice sebagai pembunuhnya lagi. Apakah kamu tidak waras? Ini hanya sebuah teks belaka. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa dia membunuh putrimu? Apakah otakmu tidak lagi berfungsi? Bersambung.